Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jeki Hendrian. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Cyber Asia, kelas IF302, Prodi PJJ Informatika. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas dari mata kuliah pemrograman PL/SQL dengan dosen pengampu yaitu Bapak Catur Nugroho, Skom Mkom. Oke, di video kali ini di beberapa menit ke depan kita akan membahas tentang salah satu fitur yang ada di PostgreSQL di mana fiturnya itu adalah sequence. Sini kita akan coba demokan sequence pada PGAdmin 4 gitu. Oke, sebelum kita coba demokan, kita coba bahas dulu terkait fitur sequence ini itu apa gitu ya. Oke, ini beberapa agenda yang akan kita bahas di beberapa menit ke depan. Yang pertama ada apa sih itu sequence gitu ya. Terus ada list database apa saja yang menggunakan sequence, fungsi dari sequence itu sendiri apa, lalu nanti kita coba tes sequence itu pada PostgreSQL atau PGAdmin 4. Terus query yang digunakan pada sequence itu apa saja, terus membuat sequence pada PostgreSQL itu bagaimana gitu. Nanti kita coba demokan. Selanjutnya merubah sequence pada PostgreSQL. Terus kita coba ini nanti ada fitur menghapus sequence itu sendiri. Terus terakhir kita coba simpulkan gitu ya. Oke, apa sih itu sequence? Pertama kita bahas dulu ya tentang sequence. Nah, sequence itu adalah objek database yang digunakan untuk menghasilkan nilai angka secara otomatis. Nah, dalam urutan tertentu gitu. Nah, biasanya sequence ini itu digunakan untuk mengelola yang namanya primary key atau auto increment pada table. Nah, sequence juga diartikan sebagai urutan atau berurutan, sebuah key yang digenerate secara berurutan atau disebut juga dengan sequential key. Nah, sequence ini itu merupakan salah satu fitur yang terdapat PostgreSQL. Nah, jadi eh, sequence itu digunakan untuk meningkatkan yang namanya primary key tadi. Jadi secara berurutan gitu. Jadi ketika kita mau menambahkan sebuah barang ke dalam table, itu nanti primary key-nya itu akan meningkat dan secara berurut gitu atau berurutan. Nah, nanti di table itu kan harus ada yang namanya primary key ya. Contohnya itu seperti kode barang, ID barang, dan lain-lain gitu, yang unik. Nah, list database apa saja sih yang menggunakan fitur sequence ini gitu. Nah, ini ada beberapa database yang biasanya menggunakan fitur sequence ini. Yang pertama ada PostgreSQL yang nanti akan kita gunakan, kita coba demokan ya. Terus ada Oracle Database, terus ada Firebird, terus ada kedua database gitu. Nah, itu beberapa database yang menggunakan fitur sequence ini. Nah, fungsi sequence itu sendiri apa? Tadi sebenarnya kita udah bahas sedikit ya tentang sequence, apa fungsi dari sequence itu sendiri. Nah, ini beberapa fungsi ya. Fungsi dari sequence itu yang pertama ada auto increment primary key. Nah, ini yang kita sebutkan sebelumnya ya. Jadi sequence itu sering digunakan untuk menghasilkan nilai unik secara otomatis pada kolom ID. Nah, yang kedua, itu digunakan untuk manajemen nomor urut gitu. Nah, berguna untuk menciptakan nomor urut dalam berbagai aplikasi, seperti faktur atau nomor antrian, atau yang kode barang. Contohnya itu di faktur, terus ada nomor antrian gitu ya. Terus yang ketiga, fungsinya itu untuk menghindari duplikasi data. Nah, dengan sekuensi itu, resiko duplikasi nomor urut itu dapat dikurangi atau diminimalisir gitu. Nah, itu fungsi dari sequence. Nah, query apa saja sih yang digunakan oleh fitur sequence ini gitu. Yang pertama ada create sequence if not exist. Nah, ini artinya kita membuat yang namanya sequence tadi gitu pada database kita. Nah, misal dengan nama nama sequence itu adalah nomor sequence. Namun sebelum sequence itu dibuat, itu terdapat pengecekan dengan adanya perintah if not exist gitu. Nah, jika sequence telah ada, maka sequence itu tidak dibuat. Begitu pula sebaliknya. Jika belum ada, maka sequence itu akan dibuat gitu. Nah, ini fungsi dari command if not exist itu untuk memeriksa apakah sequence di database kita itu udah ada atau belum gitu ya. Jika sudah ada, maka sequence tidak akan dibuat. Jika belum ada, maka sequence akan dibuat gitu. Nah, itu untuk query dari if not exist. Create sequence itu ya berarti untuk membuat sequence itu sendiri pada database kita gitu.
Nah, terus ada increment by satu. Nah, ini artinya berfungsi sebagai tingkatan iterasi. Nah, maksudnya itu setiap kali data di input pada maka sekuen akan bertambah satu. Nah, kita dapat mengganti angka satu ini menjadi angka berapapun yang kita inginkan gitu. Nah, ini salah satu contohnya aja. Jadi kita menggunakan satu. Jadi setiap kali kita menambahkan barang, ID-nya itu akan menambah satu, satu, dan satu. Gitu. Nah, terus ada minimal value. Nah, minimal value ini berfungsi untuk menandakan bahwa minimal value yang dihasilkan oleh sekuen tersebut adalah angka satu. Ini min value satu gitu. Nah, ini kita settingnya minimal value-nya adalah satu. Nah, terus ada maximal value. Ini kita salah satu contohnya kita buat 9876 54321 gitu. Nah, ini merupakan kebalikan dari minimum value sebelumnya. Nah, di mana sequence kita dapat menentukan batas maksimal key atau angka yang dihasilkan oleh sequence tersebut gitu. Nah, terus ada start with satu. Nah, ini berfungsi untuk mendeklarasikan bahwa sequence yang dibuat akan dimulai dari angka satu. Nah, ini kita coba bahas dulu ya, bagaimana sih cara membuat sequence pada PostgreSQL gitu. Nah, ini pertama kita coba buat database-nya dulu. Biasanya kita masuk ke PG admin ya. Nah, ini kalau misalkan kita buat database itu kita tinggal klik di sini di database terus klik kanan terus create database. Nah, setelah itu kita isi nama database-nya gitu. Kalau misalkan kita menggunakan query, kita bisa menggunakan query ini. Create database, misalkan warehouse underscore JK gitu. Itu nama untuk database-nya gitu. Nah, setelah database kita buat, selanjutnya kita pasti bikin tabel dulu ya sebelum kita bikin sequence gitu. Karena kita terapkan sequence itu ada untuk table ini gitu. Nah, ini untuk nge-create tabelnya kita bisa menggunakan create table. Jadi di database yang sudah kita buat tadi, nama database-nya itu kan warehouse underscore JK gitu. Nah, di sini bisa kita klik pakai di query tools, maka akan masuk ke sini. Setelah itu kita masukkan query ini gitu. Create database barang, terus kode barang ini untuk nama-nama di ini ya, header dari tabelnya. Terus kita masukkan eh, parameter-parameternya untuk setiap header-header table kita ini gitu. Ada not null, primary key. Nah, ini nanti kode barang itu dijadikan sebagai primary key dari table kita. Terus ada nama barang menggunakan karakter, not null, terus jenis barang karakter juga, terus harga barang menggunakan money atau uang gitu ya. Jadi di sini nanti akan muncul untuk nilai dari uang atau nilai harga dari barang yang ada di table kita gitu. Nah, selanjutnya kita blok. Habis kita blok semuanya, nanti kita klik running atau kita execute, maka nanti tabelnya akan terbuat gitu. Nah, untuk menampilkannya kita menggunakan query select bintang from barang. Barang ini nama tabelnya. Terus kita execute, maka akan muncul di sini gitu. Nah, contohnya misalkan ini kita execute, nah bakal muncul di sini. Nah, ini karena udah dimasukin nilai-nilai untuk barangnya, jadi tabelnya itu udah sedia gitu. Nah, setelah tabel kita buat, baru kita coba buat sequence-nya gitu. Nah, sequence ini kita masukkan untuk query-nya. Di sini udah kita masukkan ya untuk query-nya sesuai yang ada di sini. Create sequence if not exist. Nama sequence itu nomor sequence gitu. Nah, increment-nya itu kita buat satu, minimal value-nya itu satu, terus maksimal value-nya itu 9, 8, 7, dan seterusnya sampai satu gitu. Terus start with-nya itu satu. Nah, setelah query ini kita masukkan, kita blok, terus kita execute. Nah, maka nanti eh, sequence itu akan terbuat gitu. Nah, untuk make sure untuk memastikan sequence-nya itu sudah terbuat atau belum, nah ini kita running query ini gitu. Select sequence name, for information schema sequence, where sequence skemanya itu public gitu. Terus kita execute. Nah, ini untuk memeriksa sequence itu sudah terbuat gitu. Nah, selanjutnya kita masukkan untuk barang. Nah, ini kita lanjut dulu. Nah, ini untuk memeriksa sequence apakah sudah terbuat atau belum ya. Terus untuk ngetes sequence PostgreSQL itu bagaimana gitu. Nah, selanjutnya sebelum kita tes itu kita coba inputkan dulu
isi dari tabelnya itu kita insert data-data ke dalam table. Nah, ini kita buat dulu ya. Insert into, jadi insert ke dalam table barang, kita masukkan header-header dari table kita, kode-kode barang, nama barang, jenis barang, dan harga barang. Nah, ini value untuk eh, yang value yang akan diisi ya untuk setiap header-header dari table kita ini. Nah, value-nya itu terus kita tambahkan next vol, terus nomor sequence, nama barangnya laptop, jenis barangnya padat, terus harga barangnya ini gitu. Terus kita blok, terus kita execute atau kita running. Setelah kita running, coba kita verify, kita cek ya dengan query select from barang, kita execute, maka akan muncul eh, table yang sudah kita buat dan sudah kita isi gitu. Nah, di sini sebelumnya sudah diisi dengan beberapa barang, jadi udah ada 3 barang ya. Nah, ini kelihatan nih incrementnya. Nah, kenapa dari satu langsung ke tiga langsung ke lima gitu ya? Karena sebelumnya sudah disetting untuk sequence incrementnya itu dua, bukan satu. Jadi naiknya itu angkanya bertambah dua. Jadi satu dari satu eh, berarti selanjutnya adalah dua, tiga, dari tiga, empat, lima. Jadi bertambah dua gitu incrementnya. Nah, ini kita karena kita udah setting sebelumnya peningkatan nilainya itu adalah dua gitu. Oke, nah ini ya untuk melakukan pengecekan itu menggunakan query select bintang from nama table. Nama tabelnya adalah barang. Nah, bagaimana sih cara merubah sequence pada PostgreSQL gitu? Nah, ini yang sebelumnya cara merubahnya itu menggunakan alter sequence if exists, terus nomor sequence kita rubah incrementnya itu menjadi dua gitu. Jadi peningkatan nilainya itu dua seperti yang dijelaskan sebelumnya. Itu untuk merubah sequence. Nah, terus ini insert data. Jadi, atau kita coba bikin baru ya. Jadi kita copy aja yang ini. Terus ini berarti kita insert data baru ya. Insert data baru. Nanti harusnya nilainya adalah 7 gitu untuk kode barang selanjutnya. Nah, ini misalkan kita buat untuk nama barangnya adalah charger laptop gitu ya. Terus jenis barangnya itu padat. Harganya itu kita estimasiin aja charger laptop itu sekitaran 150.000 misalkan. Kita blok yang sudah kita buat ini, terus kita execute. Ini sukses, query-nya itu yang kita insert udah sukses. Selanjutnya langsung kita blok aja yang select bintang from barang untuk menampilkan apakah sudah insert data yang baru kita masukkan tadi atau belum gitu. Kita blok, terus kita execute. Nah, ini sudah ditambahkan ya. Jadi sequence itu akan nambah dua. Jadi kode barangnya akan berurutan langsung ke 7 gitu. Jadi dari 6 7 gitu. Jadi tingkatannya dua. Nah, ini bisa kita setting aja berdasarkan keinginan kita bisa satu, dua, tiga. Jadi peningkatannya itu maunya berapa itu terserah. Jadi bisa kita sesuaikan lah dengan kebutuhan kita gitu. Nah, terus, nah ini ya untuk tes kembali sequence tadi udah meningkat gitu. Jadi dari satu langsung ke tiga, tadi lima, jadi selanjutnya tujuh gitu. Nah, terus cara menghapus sequence itu gimana gitu? Cara menghapus sequence itu kita menggunakan query drop sequence if exists nomor nomor dari nama dari sequence-nya. Nama sequence kita tuh adalah nomor sequence. Jadi kita tinggal masukkan di query sini. Jadi query-nya tinggal kita masukkan saja misal drop gitu ya. Drop sequence if exist. Terus tinggal kita masukkan nama dari sequence kita, misalkan nomor sequence. Nomor underscore, bukan strip ya, tapi underscore sequence. Terus titik koma, kita blok.
Nanti kita execute, maka sequence itu akan hilang. Jadi selanjutnya tidak diurutkan berdasarkan eh, parameter-parameter sequence yang sudah kita setting sebelumnya. Nah, itu untuk eh, hapus ya. Nah, mungkin itu ya cara membuat sequence pada PostgreSQL, mulai dari tadi kita create database, terus create table, terus create sequence-nya sendiri dengan beberapa parameter yang digunakan, terus cara ngecek sequence apakah sudah ada atau belum, terus cara insert data pada database gitu ya. Terus menampilkan apakah tabelnya itu sudah terbuat atau belum, itu kita bisa menggunakan select bintang from nama table atau nama tabelnya adalah barang itu. Terus kita bisa merubah parameter dari sequence itu sendiri, mulai dari tingkatan atau tingkatan dari urutan nomor selanjutnya, misal dari kode barang gitu ya. Kita bisa custom juga di sini kita bisa rubah gitu. Terus kita bisa menghapus sequence itu sendiri pada database kita. Tuh. Oke, ini itu ya untuk demonya. Terus kita coba simpulkan, jadi sequence itu merupakan objek database yang digunakan untuk menghasilkan nilai angka secara otomatis dalam urutan tertentu gitu ya. Biasanya sequence itu digunakan untuk mengelola kolom primary key atau auto increment pada table. Jadi dari tabel ini primary key-nya adalah kode barang gitu. Makanya di sini yang berurutan sesuai yang kita setting sequence-nya adalah eh, kode barangnya. Nah, ini beberapa database yang menggunakan fitur sequence ini yaitu PostgreSQL yang kita gunakan ini. Kita menggunakan PG Admin 4, terus ada Oracle Database, Firebird, dan H2 Database. Oke, jadi well organized data lead to well informed decisions. Jadi kita diminta ya untuk nge-organize database kita itu dengan baik supaya bisa mengambil keputusan dengan baik juga. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dari tugas pemrograman PL SQL ini. Jika ada yang kurang, mohon maaf. Jika ada yang salah, mohon maaf. Kita bisa diskusi ya di kolom komentar jika ada yang mau ditanyakan atau yang mau didiskusikan. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.